Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya di Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, bersyukur pada malam hari ini kita kembali bertemu setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Nah baik, sekarang kita masuk ke zakat. Berikutnya adalah zakat urudut tijarah, zakat barang dagang, zakat barang dagang. Nah Bapak Ibu semua, yang dimaksud dengan barang dagang itu adalah benda yang sedari awal memang diniatkan untuk diperjualbelikan. Misalnya saya sedari awal beli air ini untuk saya jual, maka air ini masuk dalam kategori barang dagang. Saya misalnya kayak tadi kan, nanam ubi, tapi sedari awal saya nanam ubi itu diniatkan ini ubi untuk saya jual. Saya sedari awal beli baju, beli celana, beli sarung sedari awal memang untuk dijual. Saya sedari awal beli besi, beli semen, beli koral memang untuk dijual. Saya beli telur, beli beras, beli gula, beli gandum, memang niatnya sedari awal nak dijual. Nah ini masuk dalam kategori barang dagangan, asalkan yang halal ya. Yang haram tidak masuk hitungan. Yang haram bukan dizakatkan, tapi berhenti dengan gawian itu kan. Bukan dizakatkan, bukan. Nah urudut tijarah ini, kapan orang itu wajib bayar zakat atas nama zakat dagang? Satu, kalau modal yang dipakai untuk membeli barang dagang ini setara dengan 85 gram emas ke atas, yaitu modal barang yang didagangkan. Misalnya saya bos beras, misalnya ya, beras yang ada di toko saya itu kira-kira modalnya 100 juta. Nah itu sudah masuk dalam kategori barang dagangan yang bakal wajib kena zakat kalau modalnya sudah 100 juta. Saya misalnya jual sembako kecil-kecilan di depan rumah, modalnya 10 juta, belum, berarti masih kecil dia dagangnya kan. Modalnya 10 juta, dia beli mie sekian kardus, beli telur sekian, beli gula cuma 10 kilo. Ini jangan ndak katik gawe baik kan. Di depan rumah dia buka modal kecil-kecilan. Nah yang modalnya cuma 10 juta ndak, masih kecil ini. Tapi kalau modalnya sudah di atas 85 gram emas, sekarang ini emas 1 gram anggap saja 1 juta, berarti kalau modal yang kita pakai untuk dagang ini lebih dari 85 juta, dia masuk dalam kategori nisab zakat perdagangan. Tapi yang 85 gram emas itu tidak dihitung tempat dagangan, ndak. Yang di 85 gram itu barangnya bae. Ruko itu ndak dihitung. Kalau ruko nak dihitung kena galau gitu.
Kemudian kalau kita punya mobil, mobil itu tidak dihitung karena itu fasilitas untuk dagang. Ini barangnya, ibarat berasnya, teloknya, kemudian gulanya, ini yang dihitung. Tapi kalau lemarinya, lemari gula, tempat naro mie misalnya, itu tidak dihitung, furnitur itu tidak dihitung itu. Ya, jadi fokus ke barangnya, fokus ke barang. Nah, kalau modal kita memutar barang ini lebih dari 85 gram emas, dia sudah wajib bayar zakat perdagangan. Kapan dia bayar? Dia bayar tahun depan. Dia zakat perdagangan wajib haul. Nah, tahun depan dilihat lagi, kalau seandainya dagangan kita ini masih sama itulah, maksudnya modal yang berputar dengan barang-barang ini masih sama itulah, atau bahkan lebih banyak di atas itu, maka baru dia nanti mengeluarkan zakatnya tahun depan sebesar 2,5%. 2,5% dari total keseluruhan. Nah, kalau mau detail ngitungnya begini. Satu, hitung dulu kira-kira barang dagangan aku ini berapa. Kira-kira barang dagangan aku ini di toko aku ini 100 juta. Buat 100 juta. Oke. Dua, tambahkan duit cash hasil dagang. Misalnya ada di lemari ini hasil dagang setahun ini, misalnya yang kita kumpulkan adalah 10 juta. Tambahkan 10 juta. Kemudian yang berikutnya baru ditambah apalagi kira-kira keuntungan lain yang masih ada kaitannya dengan dagang. Misalnya dihitung juga jumlah orang yang berhutang dengan kita dan dia belum bayar. Ini namanya marjuul. Ada orang ngebond dengan kita 10 juta, dia janji bayar, kita tambahkan 10 juta. Nanti baru dapatnya berapa? Misalnya dapatnya 150 juta. Nah, berarti 2,5% dikali 150 juta dibayarkan di setiap bertemu 1 tahun sekali. Orang kalau sudah dagang modal di atas 85 juta itu sudah cukup besar ya, sudah cukup besar. Dan saya kira memang harus dibayarkan karena zakat perdagangan ini hukumnya wajib. Kalau tidak dibayarkan dia berdosa. Dan khawatirnya juga kalau tidak dibayarkan, khawatirnya dagangan kita ini tidak berkah. Kalau tidak berkah, nanti ujungnya adalah dirasa-rasa tidak terlalu banyak mendapatkan kebaikan dari harta yang kita dapat. Itu yang kita khawatirkan dari ketidakberkahan dari rezeki yang kita dapat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.